Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal wunuh wal rusukh wa dhammatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surah ma'alif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Salih wa Quraih wa Tabil Huquq alim majma'in wa thumma ila rusahibul magam wal habib sallallahu alaihi thumma ila qasim thumma ila syekh murabbi ruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Singgah wa thumma ila syekh murabbi ruhi Ki Haji Nur Sayyidi wa thumma ila syekh murabbi ruhi Ki Haji Sabilur Rasyad wa thumma ila syekh murabbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila syekh murabbi ruhi Ki Hafizuddin wa usulihim wa furaihim wa dhabil huquqi alayhim ajma'in anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 6, 8 baris dari atas. Ya Aliyu gitu. Min karamatil mu'minin. Halaman 6, 8 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu min karamatil mu'mini zawjatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu faslun fis sawmi. Qala an-nabiyyu sallallahu
alaihi wasallama man shoma Ramadana wajtanaba al-harama fihi wal buhtana radiya anhu ar-rahmanu wa aujaba lahul jinana ya aliyu man atba'a ramadana bisittin min syawalin kataballahu lahu sawmad dahri kullihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya aliyu min karamatil mu'mini zawjatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Pesan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun pesan ini juga diperuntukkan untuk kita semua sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, min karamatil mu'mini, min karamatil mu'mini terbilang daripada kemuliaan seorang mukmin. Min karamatil mu'mini terbilang dari karamah, artinya terbilang daripada keutamaan kemuliaan seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sehingga mendapatkan predikat mukmin. Namun di samping itu dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang akan disebutkan nanti oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, berarti orang mukmin itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min karamatil mu'mini terbilang daripada kemuliaan seorang mukmin, zaujatun muwafiqatun, bila mana seorang mukmin itu memiliki pasangan, memiliki istri
namun istri yang cocok bagi laki-laki tadi. Artinya memiliki seorang istri yang selaras, memiliki seorang istri yang sejalan dengan suaminya, memiliki seorang istri yang memang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, memiliki seorang istri yang solehah. Jadi kalau kita punya istri yang solehah, maka itu bertanda bukan saja kita orang mukmin, tapi orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Jadi terbilang daripada kemuliaan seorang mukmin bila mana dia memiliki seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, memiliki seorang istri yang solehah. Ini kira-kira udah dapat belum? Jangan kata belum, bilangnya mau nambah. Jadi hidup kita bakal tenang kalau punya istri yang sejalan sama kita. Punya istri yang taat ibadah kepada Allah, maka rumah tangga kita bakal tenang, bakal adem, bakal ayem. Makanya dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita, dia menjadi delegasi daripada wanita-wanita muslimah yang lainnya. Dia seorang diri menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang mereka dapatkan. Sementara para laki-laki mereka, para suami mereka itu Allah Ta'ala fardukan yang namanya jihad. Kalau para suami, para lelaki mereka mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar di sisi Allah dengan sebab jihad. Kata delegasi wanita tadi, lalu apa yang kami dapatkan sementara kami ini tidak diwajibkan, tidak difardukan yang namanya jihad. Jadi perempuan ini nggak mau kalah gitu. Ya. Sedangkan laki-laki diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk jihad. Kalau sampai mereka itu terbunuh, sampai mereka itu luka-luka, mereka terbunuh, tentunya kanu ahya'an 'inda rabbihim. Ujiru ay usibu sawaban aziman. Kalau mereka umpamanya terluka dengan sebab jihad tadi, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar. Bahkan sampai mereka meninggal dunia, wa in kutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim. Kalau mereka sampai terbunuh di medan pertempuran jihad melawan orang-orang kafir di sana, kata si wanita tadi, maka tentunya mereka mendapatkan ganjaran mati syahid. Ya. Yurzaqun min simaril jannah. Mereka hidup di kubur-kubur mereka, yurzaquna ay min simaril jannah. Mereka bakal diberikan rizki, diberikan fasilitas, bahkan min simaril jannah, daripada buah-buahan surga yang ada di dalam surga, mereka semuanya bisa menikmati. Itu salah satu fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mati syahid. Nah, mereka semuanya dapat tuh laki-laki. Para suami mereka berjihad, mereka mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar. Namun si wanita tadi, utusan daripada wanita kaum muslimah yang lainnya, nahnu ma'asyiran nisa'i naqumu alaihim.
Fama lana min dzalik. Gitu. Pertanyaan si wanita tadi mewakili wanita-wanita yang lainnya. Sementara kami ini kelompok golongan kaum wanita, kami berkhidmat kepada para suami, kami layani dengan sebaik-baiknya. Wa nu'inuhum 'ala ma hum 'alaih, kami bantu mereka apa yang sudah menjadi kewajiban mereka, keperluan mereka. Fama lana min dzalik, maka ganjaran apa yang kami peroleh? Kalau mereka mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar dengan sebab jihad, lah kan kami ini para wanita kagak ikut jihad. Pahalanya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ablighi man laqiti minan nisa'i anna ta'ata zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalika. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Jangan takut engkau tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Kata Rasul, ablighi man laqiti minan nisa, sampaikanlah kepada wanita yang lainnya yang kau jumpai nanti. Sampaikan kepada mereka para wanita yang ada di luaran sana, anna ta'ata zauji, bahwasanya taatnya para istri kepada para suami, wa i'tirafan bihaqqihi, mereka mengakui menjalankan kewajiban mereka terhadap suaminya. Kalau ada wanita yang seperti itu taat kepada suami, menjalankan kewajibannya yang memang sudah menjadi hak suaminya, ya'dilu dzalika, maka itu menyamai pahala jihad. Jadi para perempuan, para wanita, sekalipun mereka nggak ikut berjuang jihad melawan orang-orang kafir, hanya bermodalkan taat saja kepada para suaminya, menjalankan kewajiban mereka, maka itu sudah cukup dapat menyamai pahala jihad. Jadi nggak usah ikut perang. Tapi kata Rasul, wa qalilun minkunna may yaf'aluhu, namun sedikit sekali, jarang di antara kalian wahai para wanita, wahai para istri, may yaf'aluhu, yang dapat melakukannya. Artinya jarang istri yang sampai dia taat kepada suaminya, benar-benar nyerpis suaminya, mengakui, menjalankan dia punya kewajibannya terhadap apa? Terhadap suaminya. Susah nggak istri solehah? Susah. Tapi di sinetron banyak. Apalagi bulan puasa. Ada yang bilang istri solehah banyaknya di sinetron doang gitu. Ya, susah. Ya. Kadang-kadang jangan sampai kalau kita itu jadi bawahan dia, suruh ngelapin sendalnya, suruh makin sepatunya. Ya, kalau kata si Del Walid yang begitu, besok suruh pakai ini aja, pakai daster. Iya, kita pimpinan keluarga. Ya. Tuh, jadi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bila mana ada seorang mukmin, dia mendapatkan istri yang taat kepada siapa? Kepada suaminya. Ya. Makanya ada kriteria tuh, perempuan-perempuan yang calon surga, perempuan-perempuan yang berbau neraka, itu ada kata Rasulullah. Ya. Nah, perempuan yang bagaimana itu? Ya, yang mereka itu adalah calon surga, ini yang dicari nih. Ya, kalau yang udah dapet ya udah beresin aja, rapihin gitu kan. Masalah casing sih ya tinggal pulus, tinggal bawa dia ke salon, bener gak? Iya, dipoles-poles juga ntar juga cakep. Iya. Yang ada ya pertahankan deh.
Tapi jangan sekali-kali antum nyari perempuan calon istri yang kagak mau sholat. Awas, hati-hati, susah ntar. Ya. Jangan dikata bilang ntar juga udah kawin sama gue jadi mau rajin ntar sholatnya. Kita yang ke bawah sama dia. Kita yang ke bawah sama dia ntar. Cari yang minimal dia tekun buat sholat aja udah sholat. Itu pertahanin tuh kalau ada. Jadi jangan terbuai oleh kita kecantikan. Kan kecantikan bisa turun. Punya anak 1 mulai turun. Enggak. Punya anak 2, apalagi suaminya yang bapet. Ya kan? Agak kuat beli bedaknya. Ya udah. Kelihatan ininya udah. Ya. Nah. Kalau yang namanya cantik itu kan relatif. Jadi tergantung siapa yang ada. Siapa yang mandang. Ya, kalau kata Bang Madi, istri Bang Madi ya cakep. Yang lihat Bang Madi gitu kan. Kan kita tapi masing-masing selera kita. Ya. Jadi jangan sekedar kita lihat cantiknya doang. Jadi adapun postur ya itu nomor 2 deh. Ya. Cuman kita yang dilihat kan awalnya postur kalau kita. Buat memperbaiki keturunan. Yang gagal mancung cari yang mancung, ya kan? Gitu. Tapi ini di luar itu. Ya. Yang terpenting kalau kita dapetin istri yang soleha itu udah masya Allah banget udah. Pertahanin yang kayak gitu. Ya. Nah perempuan yang calon surga kata Rasulullah itu imro'atun afifah. Perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Dikala suami kerja, dia tetap dijaga, dia punya kehormatannya. Ya. Jangan papa pergi kerja, mama mandi basah. Berapa itu? Ya. Jangan tuh. Ya. Banyak ada sinetron kan. Kali kalau suami kurang perhatian, udah habis istri kita. Ya. Jadi yang bisa menjaga kehormatan istrinya, kehormatan dirinya, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah. Yang begitu tuh yang calon surga. Perempuan yang calon surga. Apalagi wa in hadara amsakat lisanaha anhu kata Rasul. Kalau suami baru datang dari kantornya, dari pasar umpamanya. Nah, si istri itu dia jaga dia punya lisannya, jangan sampai itu. Ya suami saya marah-marah karena ucapan saya, baru udah pulang kerja deh. Iya kan? Udah dengar yang gak ngenakin dari omongannya. Jadi bisa dijaga dia punya lisannya gitu. Ya. Nah, ada lagi perempuan yang memang kata Rasulullah itu finnar, ahli neraka, calon neraka. Yang kayak gimana itu? Imra'atun badhiyatul lisan, perempuan yang kalau ngomong mulutnya jelek. Ya, lemes di punya mulut. Ya. Jadi banyak orang tersakiti dengan sebab dia punya lisannya. In ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha. Kata Rasul kalau suaminya kagak ada di luar kota, di kantor, di pasar, maka istri yang calon neraka itu lam tasun nafsaha, dia enggak bakal bisa jaga dirinya. Ya. Enggak bisa jaga dirinya. Wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiku. Seorang istri yang apa lagi? Tukallifu zawjaha. Yang suka tukallif, memaksa-maksa, meminta-minta kepada suaminya apa yang memang suami itu nggak mampu. Ya. Jadi istri yang soleh itu lihat dah kemampuan suami. Ya.
Tahu kerjaan kita pas-pasan, minta beli mobil lagi. Ya. Bengek gitu. Nah, yang begitu tuh. Nah, ya. Wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Istri yang dia tidak menutup dirinya dari pandangan laki-laki, ngablak auratnya dibuka sengaja. Ya. Wa takhruju min baitiha mutabarrizatan, dan dia keluar dari rumah tangganya itu dalam hal keadaan menampakkan dia punya perhiasan dan apa yang dia punya ditampak-tampakin, ditongol-tongolin perhiasannya, keindahan lekuk tubuhnya yang kayak gitu. Ya. Tapi giliran di rumah, ya Allah, buat terasi. Ya. Giliran buat laki-laki lain, wah, semprot kanan, semprot kiri. Yang belakang kurang nongol, ditambahin pakai busah, iya kan? Biar kelihatan nongol. Itu. Giliran sama suami apa adanya, pakai baju robek, itu pang camping. Ya. Nah, iya kan? Rambut kayak kucing apa ya? Nyusruk. Ya. Nah, yang begitu tuh. Ya. Jadi kalau antum udah dapetin istri yang solehah, insya Allah saya yakin antum semua istri solehah semua. Ya, yang begitu berarti kita mendapatkan kemuliaan dari siapa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi kita syukurin udah. Ya. Jadi memang kita kudu milih-milih juga. Ya. Minimal kata Rasulullah, fakhtar bizatiddin taribat yadak. Fakhtar bizatiddin, pilihlah oleh engkau wanita yang taat agama. Taribat yadak artinya niscaya hidupmu akan berkah. Itu ya. Hidup kita bakal berkah ya. Karena yang bakal ngasuh, bakal ngedidik gitu kan. Kalau kita kan kebanyakan di luar gitu mah. Di pasar kita, di kantor gitu. Yang kantor gitu. Ya, tapi yang berinteraksi dengan anak kita siapa? Istri kita, ibu. Ya. Jadi al-um itu madrasatul ula. Ya kan? Madrasah yang pertama. Ya. Jadi yang ngedidik itu ibu. Biasanya anak juga nurutnya sama ibu gitu kan. Iya kan? Nah. Jadi cari itu ya. Ibu-ibu buat apa? Buat anak kita. Yang benar carinya. Wassalatu jama'atan, dan juga salat berjamaah. Kalau kita bisa berjamaah, maka berarti Allah Ta'ala kasih kemuliaan buat kita. Ya. Pernah dulu ada orang yang Ibnu Umar itu. Beliau pernah suatu ketika anna Umar kharaja ila bustan. Beliau keluar dari kebunnya. Ya. Kharaja ila bustan faraja'a wa qad shallan nasul asra. Ketika beliau udah keluar, ternyata itu orang-orang udah pada selesai sholat asar. Biasa di jamaah dikarenakan sibuk mikirin kebunnya, lantas ketinggalan sholat jamaah. Dibilang apa nih? Beliau kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bilang begitu. Fatatni salatul asri fil jamaah. Aduh, luput saya nih, nggak bisa ngerjain salat berjamaah nih waktu asar nih. Lantas sahabat-sahabatnya ketika itu beliau katakan di hadapan sahabat, ushidukum anna haiti alal masakin sodakotan. Aku angkat kalian menjadi saksi bahwasanya
ini kebun saya ini yang saya miliki ini, yang mana dia telah membuat lalai saya sehingga sholat asar saya kelewat, jamaahnya maksudnya, ya, jamaah sholat asarnya kelewat, maka dia punya kebunnya itu diberikan sebagai sedekah buat orang-orang miskin. Menunjukkan apa? Liyakuna kafaratan lima dhayya, itu untuk menghapuskan apa yang dia apa? Dia lalai. Ini gara-gara ini gue lalai ini. Ya, akhirnya dia bayar kafarat. Itu dengan cara apa? Dia dermakan dia punya kebunnya. Ya. Kalau kita kan nggak sampai situ. Apa yang mau kita dermain? Ya. Oh kelewat nih, sholat maghrib, kan bahas gue deh, gue kasihin gitu. Nah, enggak, kalau kita nggak sampai situ kalau kita. Ya. Bahkan Hatim al-Asam fatatni marratan sholatul jamaah fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari. Hatim al-Asam. Ya, Hatim al-Asam, al-Asam itu artinya asom itu tuli. Tuli tapi sebenarnya bukan berarti beliau itu tuli. Jadi dulu pernah ada seorang wanita datang ke Hatim al-Asam. Ternyata ketika dia pengen bertanya kepada Hatim al-Asam, berbarengan dengan suara kentutnya dia. Jadi itu perempuan sambil nanya sambil apa? Kentut. Nah, ini perempuan mukanya merah. Kenapa? Malu. Mukanya merah. Ketika bertanya dia buang angin pas-pasan gitu. Ini kira-kira Hatim dengar apa kagak ya? Saya sambil nanya sambil kentut ini. Nah, tapi Hatim al-Asam dia pinter menutupi aib si wanita tadi. Kata Hatim al-Asam, coba tolong ulangin lagi apa yang ente tanya, aneh kagak denger. Itu buat nutupin apa? Kata si perempuan dalam hatinya, wah kalau begitu Hatim kagak denger nih, padahal tadi aneh kentut tuh. Nah, itu apa? Ditutupin dia punya apa? Punya aibnya. Nah, padahal dia kagak apa? Nah, kagak budak, kagak tuli dia, dengar sebenarnya, tapi dia menutupi aib saudaranya. Ya. Kalau kita kan rame kalau kentut, apalagi ngentut orang miskin. Kalau yang kentut orang kaya udah diem-diem aja udah. Wah dia orang kaya kentut nih, diem aja kita. Ya. Kata Hatim al-Asam, fatatni marratan sholatul jamaah. Pernah suatu saat, suatu ketika, satu kali aku pernah terlewat sholat berjamaah. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari. Datang tuh Abu Ishaq al-Bukhari nyelawat. Tadi Tori kagak sholat jamaah nih, didatengin nih Bang Madi umpamanya. Jadi nyelawat itu. Ya. Karena yang demikian itu dianggapnya musibah besar. Pernah gak kita begitu? Ya. Apalagi yang sholat berjamaah umpamanya kita ada sangkut utang sama dia. Wah alhamdulillah kagak datang tuh. Kan gitu kalau kita. Nyelawat Abu Ishaq al-Bukhari seorang diri itu. Ente kenapa? Kok kelewat tadi sholat jamaah? Kata Hatim al-Asam, walau matali waladun la'azzani aktsaru min 10,000 nafsin. Oh, kata Hatim al-Asam, kalau seumpama anak saya mati, pasti yang nyelawat bakal banyak, bahkan mungkin sampai 10.000 orang nyampe ke rumah saya. Kalau yang mati apa? Anak saya. Kenapa beliau katakan demikian? Li'anna musibatad dini 'inda nasi ahwan min musibatid dunya. Karena musibah yang menimpa di dalam agama
Indan nas, di sisi kebanyakan orang itu mereka anggap musibah agama itu lebih ringan ketimbang musibah dunia. Meninggalnya seorang anak itu musibah dunia kata beliau. Kalau kita nggak bisa berjamaah namanya musibah apa? Musibah agama. Giliran yang musibah dunia seperti meninggalnya anak kita, banyak berbondong-bondong orang yang nyerawat. Tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita, bahkan kata beliau mungkin sampai 10.000 orang yang datang. Tapi kenapa sebenarnya saya itu tadi kena musibah agama, tapi yang nyelawat cuma 1 orang, ente doang. Paham nggak maksud ini? Oh, ya. Jadi terbalik kita, ya. Tapi kata beliau itu, wa annahu law mata liyal abna jami'an lakana ahwana alayya min fawati hadhihi sholati fil jamaah. Seandai kata Hatim Al-Asam, anak saya mati semuanya. Mati semuanya. Kata Hatim Al-Asam, ahwana alayya min fawati hadhihi sholah. Semua anak saya mati, saya besarkan, saya didik, udah gede semuanya pada mati. Itu lebih ringan ketimbang saya luput dalam sholat berjamaah. Tuh. Ya. Makanya kita kena musibah, tapi sebenarnya musibahnya yang menimpa dunia kita jangan terlalu kita sesalin. Jangan berlarut dalam penyesalan, dalam duka, dalam kegundah gulanaan, dalam kegalauan. Kenapa? Toh yang menimpa kita musibah dunia, bukan musibah agama. Teman-teman kita yang kena musibah kemarin, jangan berlarut sebenarnya. Musibahnya hanya sekedar musibah yang menimpa dunia. Alhamdulillahnya kata Sayyidina Umar tidak kena musibah agama. Itu penting. Walaupun kebakaran, walaupun kebanjiran, tapi kita walaupun emang biasa ngaji, kita ngaji. Sekalipun kita lagi kena musibah, kena kebanjiran umpamanya, kita tetap sholat. Berarti bukan menimpa musibah agama kita. Kata Sayyidina Umar, itu jauh lebih berharga. Jangan sampai musibah agama kita yang kena. Ya. Kalau musibah dunia sih ya udah nggak seberapa dah, karena musibah dunia itu ringan di situ. Ya. Kayak kita kehilangan duit umpamanya, marah-marah kayak gitu, marah-marah kita. Lo duit tuh hilang-hilangin aja, bapak lo nyari duit kan dari pagi sampai malam gitu kan, banting tulang lo main hilang-hilangin aja, brengsek lo, nak kurang ngajar lo, kagak tahu diri gitu kan. Bukan Yuli bukan. Nah jadi contohnya bengal lo gitu kan, atau diri lo, anak lo gitu kan. Tapi giliran dia kagak sholat itu biasa aja, biarin aja, biarin. Terbalik ya kita tuh. Padahal yang dia itu cuman tertimpa musibah dunia, hilang duit. Kalau kita nggak bisa sholat, ngerjain sholat, kita nggak bisa umpamanya kelewat waktu sholat, itulah yang namanya musibah musibah. Gitu. Ya. Satu lagi belum beres, masih panjang. Ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli